Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup pada kita semua. Walaupun saat ini kita harus belajar di rumah, kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan agar anak-anakku semua dapat beraktivitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Saat ini bersama Bapak Guru Usman, kita belajar bersama anak-anak semua pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester genap dengan materi sholat tarawih. Anak-anakku sekalian, tidak lama lagi kita akan memasuki satu bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat dan ampunan. Siapa yang tahu bulan apa itu? Betul sekali anak-anakku sekalian, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya kita menyambutnya dengan sukacita bagi umat Islam. Bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kaum muslimin, pembeda antara hak dan batil, serta penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri. Ramadan satu-satunya bulan yang diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang mana di dalamnya terdapat malam yang digambarkan lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka dengan berbagai keistimewaan inilah kita dianjurkan bergembira, bersukacita dalam menyambutnya. Sebab kegembiraan menyambut bulan Ramadan salah satu tanda keimanan seorang muslim. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini anak-anakku adalah mampu menunaikan sholat tarawih dengan baik dan benar di bulan Ramadan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Insya Allah dengan memperhatikan sungguh-sungguh pandangan ini, kita akan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Anak-anakku, pernahkah kamu melakukan sholat tarawih? Iya, tentu pernah, baik itu berjamaah di masjid maupun sholat tarawih di rumah masing-masing. Sholat tarawih disebut juga sholat qiyamul Ramadan, yaitu sholat yang dilakukan tiap malam pada bulan Ramadan. Sedangkan pada bulan-bulan lain tidak ada yang namanya sholat tarawih, karena sholat tarawih hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan. Sekarang, tahukah kamu makna arti sholat tarawih itu? Kita akan pelajari bersama-sama. Sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Oleh karena itu, sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan dengan secara santai dalam waktu yang panjang. Hukum sholat tarawih: melaksanakan sholat tarawih itu adalah sunat muakkad, artinya sholat sunat yang sangat dianjurkan kepada laki-laki dan perempuan. Untuk menambah pahala yang berlimpah di bulan Ramadan, maka hendaknya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan hati yang tulus, ikhlas, serta menambah ibadah-ibadah yang lainnya. Apabila sholat tarawih dikerjakan dengan tulus dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang mendirikan ibadah malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wah, saya yakin anak-anakku semua semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih.
Waktu sholat tarawih. Sekarang kita belajar waktu pelaksanaan sholat tarawih. Siapa yang tahu? Apakah setelah sholat maghrib? Apakah setelah sholat zuhur? Apakah setelah sholat isya? Apakah setelah sholat asar? Apakah setelah sholat subuh? Ya, tentunya setelah sholat isya. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat isya hingga terbit fajar. Jumlah rakaat sholat tarawih. Sekarang kita akan mengetahui jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Sholat tarawih berbeda pendapat dalam jumlah rakaatnya berdasarkan riwayat. Satu, pada masa Nabi mengerjakan 8 rakaat dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat, jadi jumlahnya 11 rakaat. 2, pada masa Khalifah bin Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam, jadi jumlahnya 23 rakaat. Bahkan ada juga berpendapat bahwa jumlah rakaat sholat tarawih adalah 36 rakaat dan ada juga yang 40 rakaat. Semua pendapat ini dapat dibenarkan karena sholat tarawih itu termasuk sholat malam qiyamul lail yang hukumnya sunat, sehingga para sahabat dan tabi'in serta ulama berbeda-beda dalam menentukan jumlah rakaatnya. Salat tarawih hendaknya dilanjutkan dengan sholat witir. Sholat witir bilangan rakaatnya ganjil, mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir, esa, dan suka pada witir, maka sholat witirlah wahai ahli Quran. Rukun syarat bacaan pelaksanaan sholat tarawih. Rukun syarat dan bacaan sholat tarawih sama dengan sholat fardu yang 5 waktu. Yang membedakannya adalah niat. Niat sholat tarawih munfarid. Usolli sunatan tarawih rakaatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Aku menyengaja sembahyang sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Sedangkan apabila kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan menjadi makmum, maka niatnya adalah usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati ada al-makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sholat sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan apabila kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan menjadi imam, maka niatnya adalah usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati ada al-imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sholat tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai imam karena Allah Ta'ala. Niat sholat tarawih dapat dilakukan di dalam hati, dapat pula dilakukan secara dilafalkan. Nah, berikut ini tempat melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih beserta witir dapat dikerjakan berjamaah di masjid atau di rumah. Dapat pula dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Namun anak-anakku sekalian, yang manakah yang lebih utama? Apakah dilaksanakan di rumah atau dilaksanakan berjamaah di masjid? Tentunya lebih utama dilaksanakan di masjid secara berjamaah.
Sekarang kita bahas tentang hikmah sholat tarawih. Sungguh menjadi kenikmatan dalam hati bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kenikmatan beribadah nikmat pula dirasakan menjalankan dan setelah selesai. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian merasakan kenikmatan dalam sholat tarawih? Tentu ya. Kenikmatan sholat tarawih itulah yang disebut hikmah sholat tarawih. Berikut ini beberapa hikmah sholat tarawih, di antaranya: 1. Selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap ibadah yang kita lakukan tentunya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membuat hati kita merasa tenang. 3. Mengajarkan kita untuk bersabar. 4. Mengajarkan kita untuk belajar hidup disiplin. 5. Mempererat dan memperkuat persaudaraan dengan sesama muslim. Nah, anak-anakku, saatnya Bapak menguji pengetahuan kalian tentang sholat tarawih. Sudah siap? Mari kita mulai. 1. Makna kata tarawih adalah ... 2. Hukum sholat tarawih adalah sunat muakkad yang artinya ... 3. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan pada bulan ... 4. Sholat tarawih lebih utama dilakukan di ... 5. Sebutkan salah satu hikmah dari sholat tarawih. Silahkan dikerjakan di rumah. Mudah-mudahan anandaku semua bisa untuk menjawabnya. Baik, anandaku semua, sampai di sini dahulu perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan ada faidah dan manfaat. Semoga ananda semua tetap sehat, tetap semangat beraktivitas, dan semoga ananda menjadi orang yang kuat, orang yang berprestasi, harapan pribadi, harapan orang tua, dan harapan nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.